Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim. Jamaah rahimakumullah. Ini kita masuk pada bulan Dzulhijjah, mana tepat hari ini adalah kita disunahkan oleh Allah Subhanahu berpuasa sunnah bulan Dzulhijjah, puasa tarwiyah, Arafah khusus, dan inilah yang akan menjadi bahasan kita pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk mengharumkan bulan Dzulhijjah ini, amalan-amalan kebaikan yang adalah puasa di bulan Dzulhijjah. Nah, kita sudah masuk pada Ashurul Hurum, atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Dzulqa'dah, Muharram. Maka tidak ada amalan yang lebih pantas sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berpuasa di bulan Dzulhijjah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semuanya, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan sangat luar biasa. Maka disinilah Rasul memberikan tatanan untuk kita berpuasa, khususnya adalah ketika waktu 8 dan 9 di bulan Dzulhijjah, puasa tarwiyah Arafah. Mungkin hari ini saudara-saudara kita ada yang sudah sampai ke Makkah sana. Kita doakan semoga beliau-beliau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan ibadah haji, karena besok sudah masuk ke Arafah, mana Al-Hajjul Arafah, haji merupakan Arafah, yang dinamakan haji adalah Arafah. Antara umrah dengan haji perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau umrah tidak ada Arafah, sementara haji ada Arafah. Maka andaikan kita menunaikan haji pada hari ini, doakanlah tangga muslim, saudara-saudara kita semuanya, agar mendapatkan ampunan juga seperti halnya janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhaji. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Laisal jaza jannah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amal fil ayyamil afdalu min hadihi. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan ketika waktu tanggal-tanggal ini atau hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah ini, yakni Asyrul Dzulhijjah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad, apakah jihad lebih mulia daripada puasa atau amalan-amalan di bulan Dzulhijjah wahai Rasul? Wal jihad, tidak juga jihad fisabilillah, karena di benak sahabat ketika waktu itu jihad merupakan amalan yang paling tinggi di antara amalan-amalan yang lain. Tapi ternyata dijawab oleh Rasul tidak, karena ada amalan nih lebih mulia daripada jihad fisabilillah, yaitu jihad untuk memerangi hawa nafsu dengan berpuasa. Nafsu ini, jemaah rahimakumullah, mengajak kita kepada keburukan. Seringkali kita terjebak kepada keburukan, dan keburukan adalah karena nafsu kita yang menggelora. An-nafsu ammaratun bisu. Nafsu ini mengajak kita keburukan, pada kemurtadan, pada maling, pada berzina dan lain sebagainya. Ini karena nafsu. Kenapa?
ketika waktu setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sementara nafsu kita tidak dibelenggu, disitulah banyak kejahatan. Bukan karena setan tidak, tapi karena nafsu kita lebih buruk daripada setan kembang ketika waktu itu. Jamaah rahimakumullah, fadlu yaumut tarwiyah wa fi hadil yaum yabda'u al-hujjaz al-isti'dad li hadan nusuk. Dan di hari inilah kemudian orang-orang yang berhaji sana, mereka sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Mulai tanggal 8 mereka sudah memakai pakaian ihram, sudah siap untuk menuju Arafah. Tanggal 9-nya berdiam diri di padang Arafah, yang mana Arafah itu adalah padang tandus yang tidak ada pepohonan, sehingga Ibrahim alaihissalam ketika waktu itu, wahai Allah, apakah aku akan meninggalkan anakku tanah yang tandus yang tidak ada pepohonan ini? Kemudian jawab Allah, iya, inilah padang itu. Nah, inilah padang Arafah, tempat mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan tanah haram, yaitu Makkah. Jamaah, kemudian apa yang membuat berharga di tanggal ini atau hari ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita atau mengajak kita untuk berpuasa. Puasa itu lebih mulia pada jihad fi sabilillah. Bahkan puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita mungkin milik kita sendiri, tapi ibadah yang bernama puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanat asyru amsalihha. Setiap amal kebaikan anak Adam ini akan dilipat gandakan 10 kali. Ila sab'i dhi'fin, sampai sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, aku akan membalas orang-orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, mereka meninggalkan makanannya serta syahwatnya karena aku. Berpuasa kita ketika hari ini atau berpuasa sunnah di hari-hari yang lain, mungkin hari Senin, mungkin hari Kamis, Tarwiyah, Arafah, Tasua, Asyura, Ayyamul Bid, 14, 15 setiap bulannya, maka kita dijanjikan oleh Allah wa ta'ala surganya yang begitu luas, yang tidak pernah masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sungguhnya di surga nanti akan ada pintu yang bernama Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaim yaumal qiyamah, dan hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Ini khusus, pintu khusus. Kalau ada pintu sedekah, masuk dia orang-orang yang bersedekah sabilillah, orang-orang yang tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah. Begitu juga orang-orang yang ahli salat, maka masuk dia bersama orang-orang golongan ahli salat. Begitu juga orang-orang yang ahli puasa, maka dia masuk golongan orang-orang yang berpuasa. Jamaah Jum'ah, lis-shaimi farhatani, kata Rasul. Setiap orang-orang yang menunaikan puasa terdapat 2 kebahagiaan. Bagaimanapun kebahagiaan itu akan kita dapatkan semuanya. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika dia itu berbuka puasa, maka dia bahagia sekali. Kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu berbeda dengan kebahagiaan orang-orang yang tidak berpuasa. Mungkin kita mendengar azan maghrib itu sangat biasa setiap harinya, tapi bagi orang yang berpuasa bahagia luar biasa, karena dari sejak subuh dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya. Padahal syahwat itu atau makanannya itu adalah makanan halal,
bagaimanakah andaikan itu adalah makanan haram, tentunya sangat dijauhi. Nah, inilah ibarat dari puasa, menahan hawa nafsu. Halal saja dia akan meninggalkan, syahwat halal, istri halal itu dia meninggalkan untuk sementara waktu. Bagaimanakah jika itu adalah syahwat yang haram? Pasti dia akan meninggalkannya jauh-jauh. Ini yang bisa saya sampaikan ke jamaah semuanya. Yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan yang kedua. Itu wa idza laqiya rabbahu, ketika orang yang berpuasa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita berpuasa di tanggal ini tarwiyah serta besok di hari Arafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.